Dan untuk mengulas lompatan bisnis mikro di perbankan di tengah pandemi, kami sudah tersambung dengan Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari. Selamat siang Pak Supari, apa kabar? Selamat siang Mbak Eneke, Alhamdulillah sehat Mbak Eneke. Sehat selalu ya Pak Supari. Baik, Pak, bagaimana evaluasi BRI terkait dengan pencapaian kinerja penyaluran kredit di bisnis mikro maupun kontribusi bisnis dari dua anak usaha baru perseroan, yakni PNM dan juga Pegadaian sepanjang tahun 2021 lalu? Terima kasih Mbak Eneke. Kalau kita lihat sama-sama bahwa di tahun 2021 industri itu pertumbuhan kreditnya 5,2% year on year. Nah, BRI bagaimana? Alhamdulillah BRI bisa tumbuh 7,2% year on year. Dan disitulah segmen bisnis mikro BRI memberikan kontribusi signifikan dan bisa tumbuh 13% year on year. Nah, karena tumbuh segmen mikro BRI tinggi selama khususnya di tahun 2020, 2021 masa pandemi, maka komposisi kredit mikro BRI terhadap total kredit juga berubah dari sebelum pandemi 40% menjadi sekarang 42%. Maka ini akan semakin nyata kontribusi BRI kepada masyarakat level mikro dan ultramikro untuk semakin menjangkau mereka dalam hal pembiayaan. Dan di dalam core plan BRI tahun 2025 nanti porsi kredit mikro akan menjadi 45%. Nah, kenapa bisa seperti ini, Mbak Anake, bahwa sekali lagi pada saat pandemi itu ternyata baik bisa dilihat di postur tenaga kerjaan dan juga bisa dilihat dari percepatan recovery, itu di segmen mikro dan ultramikro itu cepat sekali. Ini bisa dilihat juga dari pertambahan jumlah nasabah. Justru di saat pandemi, jumlah nasabah mikro itu naik signifikan. Pada saat pre-COVID selama 5 tahun terakhir, itu rata-rata jumlah peminjamnya tambahannya tiap-tiap tahun hanya 400 sampai dengan 600 ribu. Tetapi pada masa-masa pandemi tahun 2020 itu 1,2 juta tambahannya. Kemudian berturut-turut di tahun 2021 tambahannya 1,4 juta. Jadi ada pertumbuhan luar biasa di segmen mikro karena barangkali juga ada pergeseran postur ketenaga kerjaan yang barangkali pada saat masa-masa normal mereka pada bekerja di sebuah pekerjaan yang formal di pabrik barangkali atau di kantor-kantor barangkali mereka di saat situasi pandemi kantor tutup, juga pabrik-pabrik mengurangi produksinya sehingga mengurangi pekerjanya, mereka mencari dan mendapatkan pekerjaan baru berupa pekerjaan sebagai pengusaha di mikro dan ultra mikro. Nah, ini semua sebenarnya Mbak Anake adalah sebagai bentuk concern dan implementasi dari inisiatif pemerintah yang dua hal itu. Satu, terkait dengan bagaimana terjadi percepatan inklusi 90% di tahun 2024 nanti dan juga peningkatan porsi UMKM 30% di tahun 2024. Maka rasanya sudah sangat inline transformasi BRI dan juga bisnis plan BRI menuju 5 tahun ke depan ini selaras dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan kebetulan dalam ekosistem Himbara BRI memang harus fokus di UMKM. Selanjutnya Mbak Aneke, terkait dengan bagaimana kita membangun strategi setelah holding ultramikro. Alhamdulillah juga pada tahun 2021 PNM dan juga Pegadaian itu membukukan kinerja yang positif. Masing-masing bisa berkontribusi. Pegadaian 2,4 triliun labanya di tahun 2021 dan juga PNM 845 miliar di tahun 2021. Nah, ini semua seluruh kompetensi dan infrastruktur pasca holding ultramikro itu nanti akan kita dudukkan masing-masing ya sesuai dengan kompetensinya untuk bisa kita monetisasi dalam kerangka kita menjangkau para pelaku usaha mikro dan ultramikro yang tercatat hampir 30 juta mereka belum bisa mengakses lembaga keuangan formal. Demikian Mbak Anake.
Baik, Pak Supari, kalau kita mengingat pemulihan segmen mikro ini menjadi salah satu bagian dari semangat presidensi G20 Indonesia. Namun bagaimana Bapak melihat peluang kontribusi dan juga potensi lompatan kinerja dari bisnis mikro di tahun ini? Ya, Mbak Anake, rasanya di beberapa waktu belakangan ini kita selalu mendapatkan informasi yang optimis. Eh, Kalau tidak salah, Pak Menteri Luhut kemarin mengumumkan bahwa situasinya sudah kelihatannya normal. Perjalanan dalam negeri sudah tidak perlu PCR, tidak perlu antigen lagi. Kemudian juga data dari Pak Menteri Kesehatan, vaksin semakin agresif dan bahkan kita sudah ada booster vaksin ketiga. Kemudian juga di minggu pertama 2022 kemarin, bulan Februari, Bu Sri Mulyani menyampaikan di Forum Microfinance Outlook bahwa kita semua akan setelah Bu SMI menyampaikan bahwa sejalan dengan perbaikan-perbaikan di pengendalian COVID, ya, kemudian juga sudah nampak pertumbuhan ekonomi positif, maka secara perlahan instrumen APBN akan mundur pelan-pelan. Maka ke depan menjadi kunci dari pertumbuhan, salah satunya adalah penyerapan kredit dari perbankan. Nah, oleh karena itu, Mbak Anneke, kita sudah mulai lakukan itu sesungguhnya sejak awal tahun 2021. Hanya ada perlambatan sedikit di bulan Juli karena second wave dari varian Delta. Nah, sekarang ada varian Omicron yang menurut saya itu third wave dan situasinya sangat terkendali. Disbursement kredit mikro harian itu justru meningkat. Hari ini kami sudah berhasil dan rata-rata harian disbursement kredit mikro itu 1,7 triliun per hari. Nah, itu jauh lebih tinggi dari disbursement kredit mikro sebelum COVID. Nah, ini menunjukkan bahwa seiring dengan perubahan postur ketenagakerjaan yang tadi saya sampaikan, kemudian sudah mulai terbentuknya ekosistem ketangguhan di segmen mikro dan ultramikro, maka saya yakin di tahun 2020 ini permintaan kredit akan cukup signifikan meningkat. Nah, gambarannya simpel seperti ini, Mbak Anneke. Dulu pada masa-masa pandemi, yang mereka itu terdampak langsung signifikan, mereka sudah mulai untuk bangkit, untuk menemukan kembali pekerjaannya atau usahanya. Nah, pada saat masa pandemi mereka yang tergolong bisa bertahan, survival gitu, mereka sudah mulai bisa tumbuh di tahun ini. Dan berikutnya, mereka-mereka yang memang bisa tumbuh di tahun lalu, masa-masa pandemi, maka di situasi yang lebih baik ini mereka pasti akan naik kelas. Nah, inilah gambaran secara kualitatif yang barangkali nanti bisa di-exercise dengan data-data yang ada di perbankan, itu akan semakin optimis bahwa di tahun 2022 Bank BRI, kemudian juga dari hasil riset terakhir terkait dengan optimisme para pelaku UMKM ya di dalam indeks bisnis UMKM BRI, semua optimis, baik itu indeks activity, kemudian juga indeks ekspektasi dan juga indeks sentimen bisnis. Mereka positif semua. Dan dengan pengumuman pemerintah dan optimisme pemerintah di dalam pengendalian COVID ini, maka sekali lagi demand kredit di tahun 2022 akan semakin meningkat. Konkretnya, ada data menarik, Mbak Anneke, gitu ya. Pada tahun 2020-2021, BRI ini kan menjadi kontributor utama di dalam mengimplementasikan program-program pemulihan ekonomi. Ada data para penerima BPUM. Mereka adalah pengusaha ultramikro dan yang jatuh karena situasi pandemi, turun kelas. Nah, hari ini mereka naik kelas kembali. Ada 8,9 juta. Kemudian beberapa nasabah kami ya di segmen mikro yang beberapa waktu yang lalu tahun 2020 khususnya ada sekitar 6 juta yang harus menerima tambahan subsidi dan saat ini mereka sudah pulih kembali. Pendek kata, tahun 2020 nanti memang akan ada lompatan permintaan kredit. Oleh karena itu, kita mesti harus siapkan segala sesuatunya, termasuk infrastruktur, agar kita bisa menjangkau mereka semakin cepat dengan risk management yang lebih baik. Ya, kemudian juga mesti satu hal lagi, mereka mesti harus kita berikan literasi untuk melakukan perubahan-perubahan bisnis model, karena
perubahan lingkungan masyarakat selama pandemi ini banyak yang permanen, menjadi permanen. Ini yang perlu mesti harus diantisipasi oleh para nasabah-nasabah mikro dan ultra mikro. Demikian Mbak Anneke. Baik Pak Supari, di tahun 2022 pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan juga memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai Desember 2022 mendatang. Terkait hal ini, bagaimana rencana BRI untuk menyalurkan KUR perseroan di tahun ini? Ya Mbak Anneke, tahun lalu BRI itu mendapatkan alokasi hampir 70% dari total alokasi yang secara nasional itu ada di kisaran 280 atau 270 triliun. 290 triliun. Nah, tahun ini kita juga diberikan tugas untuk menyalurkan KUR 70% dari total alokasi nasional 373 triliun. Angka konkretnya adalah 260 triliun. Kita sudah punya data dari kita menjadi partner pemerintah menyalurkan KUR sejak tahun 2015 gitu ya. Maka data itu akan mengguide kami untuk bagaimana menyusun strategi penyaluran KUR yang semakin besar ini. Mbak Anneke, kira-kira kami akan menggunakan KUR untuk sektor produktif atau sektor-sektor produksi nanti. Kita sudah 59% di tahun 2021 ini, maka kita akan dorong menjadi 60% di tahun 2022 nanti. Mudah-mudahan dengan kita semakin concern dengan sektor produksi, setidaknya bisnis kita dan juga bisnis nasabah itu dipastikan akan sustainable dan kita mudah-mudahan akan semakin kuat di dalam kemandirian pangan, mudah-mudahan seperti itu. Nah, berikutnya kami punya sekitar 4 sektor unggulan kami. Maka nanti sektor perdagangan sudah barang tentu, sektor yang punya value chain panjang ini akan menyerap alokasi yang lebih besar. Kemudian juga sektor pertanian yang selama pandemi itu kami tumbuh hampir 32%. Kami juga akan concern ke sektor pertanian. Kemudian sektor ketiga adalah sektor industri pengolahan yang ini mulai bangkit ya dengan masa-masa pandemi kemarin dan memperkuat sektor produksi. Nah, selanjutnya kami juga akan menjaga pemerataan Mbak Anneke. Tahun 2019 gitu ya, kalau kita hitung ada 6 penerima KUR dari 100 rumah tangga itu sebelum COVID. Tahun 2020 meningkat menjadi 8 ya penerima KUR dari 100 rumah tangga. Tahun 2021 menjadi 11 dan tahun 2022 ini kita upayakan dari 100 rumah tangga, 13 rumah tangga akan menerima KUR. Mudah-mudahan dengan jangkauan seperti ini, apa yang diharapkan pemerintah untuk membangun para pelaku usaha mikro dan ultramikro semakin tangguh dan kuat akan terjadi, sehingga nanti mereka akan cepat naik kelas dan inisiatif strategi pemerintah menuju 30% komposisi UMKM dari total pembiayaan nasional di tahun 2024 nanti akan terwujud. Demikian Mbak Anneke. Baik, berikutnya bagaimana pandangan Bapak untuk urgensi dipertahankannya insentif suku bunga murah untuk program KUR bagi bank penyalur dan juga bagi nasabah? Ya, Teh Anneke, kalau kita lihat profil kerentanan perilaku keuangan para pelaku usaha mikro dan ultramikro, itu riset BRI tahun 2019 sebelum COVID, mereka itu sesungguhnya pada bulan keempat itu sudah habis itu tabungannya. Kemudian pada bulan ketujuh mereka mesti harus gitu ya ditolong dengan bantuan pihak ketiga. Nah, bagaimana mereka saat ini? Memang mereka sudah mulai recovery. Ya, 2 tahun mereka melalui masa-masa pandemi itu membangun ketangguhan baru, tetapi mereka dalam posisi yang belum pulih 100%. Saya keliling ke berbagai pusat-pusat dan sentra-sentra UMKM, mereka maksimum penjualannya baru capai 50%. Nah, mereka akan normal dan mampu membayar kewajiban seperti pre-COVID, itu kira-kira kalau omsetnya sudah 70-20% dari normal. Nah, hari ini masih 50%, maka mereka memerlukan untuk bisa mengakses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau, murah, dan konkretnya KUR. Untuk apa?
untuk menggantikan modal kerja yang selama masa pandemi itu digunakan untuk kebutuhan hidup. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya di samping KUR akan bermanfaat untuk para pelaku usaha di kategori seperti ini, mesti kita ingat bahwa ada pengusaha ultramikro dan mikro itu pendatang baru. Tadi sudah saya sampaikan di depan, mereka dulu pekerja pabrik, pekerja outsourcing, dan juga barangkali pekerja-pekerja di sektor formal lainnya. Kemudian ada pandemi, kemudian mereka pulang kampung biasanya, kemudian menemukan usaha-usaha baru dan itu usaha rintisan. Nah, itu sangat besar sekali. Kalau kita hitung mungkin bisa jadi antara 3 sampai 5 juta pelaku usaha seperti ini, dan mereka mesti dibukakan akses untuk bisa mengakses permodalan dengan biaya yang murah karena mereka usahanya masih kategori usaha rintisan. Nah, bagaimana dengan bank penyalur? Bank penyalur sesungguhnya gitu ya, yang diperlukan adalah bagaimana bisa meningkatkan risk appetite mereka terhadap usaha-usaha yang rintisan seperti ini. Maka insentif berupa penjaminan yang IJP-nya dibayar pemerintah, disubsidi pemerintah itu menjadi penting. Maka penjaminan bagi bank penyalur menjadi penting, dan oleh karenanya KUR di dalamnya juga ada penjaminan supaya bank penyalur meningkat risk appetite-nya. Kira-kira seperti itu, Teknika.